Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wida Maharani. Saya di sini akan menjelaskan tentang genitalia interna. Yang pertama di sini ada vagina. Vagina itu adalah saluran yang menghubungkan serviks. Fungsinya sebagai jalan lahir bayi saat bersalin. Yang kedua ada porsio, yaitu merupakan mulut rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Yang ketiga ini ada kanalis cervicalis sebagai jalur tempat sperma saat berhubungan intim. Yang keempat ada perimetrium, yaitu lapisan rahim yang paling luar. Fungsinya sebagai pelindung rahim. Yang kelima ada myometrium, yaitu lapisan tengah kaya sel otot, fungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Yang keenam ada endometrium, yaitu lapisan terdalam dari rahim yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. Yang ketujuh ada rahim, yaitu sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektur. Fungsinya tempat implantasi tumbuh kembang, berperan dalam siklus haid. Yang kedelapan ada ligamen ovarium, yaitu serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Fungsi penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Yang kesembilan ada fundus uteri, yaitu titik tertinggi dari rahim, terletak pada jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Fungsi untuk mengukur usia kehamilan, perkembangan janin dalam kandungan. Lalu yang ke-10 ada badan uterus, yaitu tempat janin selama dalam masa kehamilan untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi. Yang ke-11 ada uterine tube, yaitu tabung rahim menyampaikan ovum dari ovarium ke dalam rongga rahim. Fungsinya sebagai tempat jalannya fertilisasi sel ovum. Yang kedua ada isthmus, yaitu tuba falopi yang menghubungkan ampula dengan uterus. Yang ke-13 ada ampula tuba, yaitu bagian terluar dari tuba falopi. Fungsinya tempat terjadinya pembuahan. Yang ke-14 ada infundibulum, yaitu bagian tuba falopi yang letaknya paling ujung. Fungsinya untuk menangkap sel telur. Lalu yang ke-15 ada ovarium, yaitu sebagai tempat pembentukan ovum. Lalu yang ke-16 ada fimbri, yaitu merupakan serabut yang terdapat di pangkal ovarium. Fungsinya menangkap sel telur yang sudah matang. Lalu ada 17, yaitu isthmus uteri, bagian dari uterus. Yang ke-18 ada ostium uteri internum, yaitu lubang internal serviks rahim. Lalu ada yang 19 ostium uteri externum, yaitu pintu saluran yang berada di vagina. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.